Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Desiana dari 12 TKJ 2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang media promosi. Produk dalam pemasaran. Dalam produk dalam pemasaran, ada beberapa yang ingin dibahas, yaitu mengenai aspek yang digunakan dalam pemasaran, elemen dalam pemasaran, lingkungan pemasaran, variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Yang pertama yaitu aspek yang digunakan dalam pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Ada beberapa aspek yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesuksesan dalam berwirausaha, yaitu marketing plan, yaitu menyusun strategi atau kita harus melihat kekuatan dan kelemahan dari perusahaan serta pesaing yang akan kita hadapi. Menyusun marketing plan yaitu meliputi analisis situasi SWOT, tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. Selanjutnya, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Selanjutnya, konsep AIDAS meliputi attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Ada beberapa yang dapat menentukan harga jual produk, yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. 2. Saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. 3. Margin pasar. Menurut Kroll dan Uhl dalam Astin Akisatan 2004, merupakan rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi yaitu luas pasar, populasi pasar atau market population, atau sering disebut sebagai potensial pasar, adalah keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah dan periode waktu yang berbeda pula. Selanjutnya, analisis potensi pasar, sehingga dapat dikatakan bahwa market share merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran, market-oriented berorientasi pada keinginan konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran yaitu produk, barang jasa, ide dan lain-lain, nilai, biaya, kepuasan pelanggan, serta pasar penjualan produk. Lingkungan pemasaran. Ada beberapa lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan pemasaran mikro, adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. Selanjutnya, lingkungan pemasaran makro, yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pasar. Selanjutnya, lingkungan pemasaran global, yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran, yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Keadaan persaingan adalah sulit bagi seorang meramalkan kapan muncul saingan baru dalam produk yang sama. Perkembangan teknologi, kapan akan muncul teknologi baru yang membuat proses produksi lebih efisien dan lebih bagus juga sulit diduga. Perubahan demografi, kecenderungan perubahan penduduk juga sulit diantisipasi karena
Data perubahan penduduk ini sulit diperoleh. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah adalah sulit meramalkan kapan sumber daya alam akan habis atau kapan ditemukan sumber daya alam yang baru. Selanjutnya, media promosi. Dalam media promosi, ada beberapa yang akan dibahas, yaitu meliputi pengertian promosi, tujuan promosi, dan media promosi. Yang pertama yaitu pengertian promosi. Apa yang dimaksud dengan promosi? Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, dan untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Apa yang dimaksud dengan media promosi? Menurut William Wells, John Gardner, dan Sandra Moriarty, media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumennya. Media iklan sendiri adalah berbagai sarana komunikasi yang dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan kepada target pasar yang dituju. Berikut ini beberapa media promosi yang dapat dicoba oleh wirausahawan. Promosi media cetak adalah cara promosi yang paling banyak digunakan. Contohnya seperti spanduk, banner, iklan di koran, stiker, dan lain-lain. Promosi media elektronik adalah media elektronik juga menjadi salah satu cara ampuh untuk melancar pemasaran produk dengan menggunakan televisi, misalnya, atau melalui radio. Promosi menggunakan media elektronik ini membutuhkan budget yang tidak sedikit. Contohnya, television advertising, radio advertising, online advertising, domain advertising. Promosi media internet adalah kemajuan dari promosi melalui media elektronik. Promosi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengguna internet di zaman sekarang. Perkembangan teknologi telah menjadi kemudahan untuk melancarkan proses jual beli. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan lain-lain. Perbedaan marketplace, jualan online, dan e-commerce. Pada sistem belanja marketplace, penjual tidak melakukan tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada diskon ataupun tawar-menawar seperti pada online shop. Online shop atau yang disebut dengan toko online adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau yang terkait dengan barang. Bedanya adalah pada e-commerce, barang ataupun produk yang dijual berasal dari website itu tidak membuka lahan atau tempat bagi para penjual lain untuk menjajakan produk mereka. Tidak ada tawar-menawar, dan harga yang diberikan adalah harga pas. Promosi media iklan luar ruangan, yaitu berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat publik lainnya. Contohnya billboard, baliho, stop sign, branding. Promosi media produk adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Selain sebagai souvenir, juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi. Tips cerdas promosi dengan Instagram atau Instagram for Business, yaitu aplikasi mobile yang dapat dijalankan di perangkat mobile tablet smartphone. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran, fungsi strategi pemasaran, tujuan strategi pemasaran, faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran, konsep strategi pemasaran, jenis strategi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu Kotler dan Armstrong, Kurtz, Philip Porter, Chiptono, Stanton. Fungsi strategi pemasaran: meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan, pengawasan kegiatan pemasaran.
Tujuan strategi pemasaran untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Siklus daur hidup produk, tingkat persaingan perusahaan di pasar, keadaan ekonomi panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri ini. Konsep strategi pemasaran. Segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Market positioning yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan, misalnya produk Anda kaos distro, berarti segmen Anda biasanya kalangan anak muda, dan untuk itu Anda bisa melancarkan strategi dengan membuka sebuah toko distro di kawasan yang dipenuhi anak muda. Market entry strategi yaitu perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu, misalnya membeli perusahaan lain, internal development, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Marketing mix strategi yaitu kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Selanjutnya, timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Jenis strategi pemasaran. Direct selling merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Internet media merupakan jenis ini dilakukan secara tidak langsung. Point of purchase merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.